toko saya buka, ada orang tadi lewat membuka. Jadi pas saya ketok-ketok itu ya orang Turki ya, saya nggak ngerti lah, pokoknya dari mana ada 2 orang dipakai gembel, pakaian gembel punya acak adul, punya hancur-hancuran deh punya apa namanya, misalnya orang Turki gembelnya Turki lah. Saya ketok-ketok dia lihat saya gitu ya, dia buka. Sedangkan itu katanya sih dari luar pun nggak bisa sebetulnya, tapi dia bisa. Saya keluar tuh langsung saya orang itu seperti gitu, dia gini jadi di rumah seperti gitu aja, nggak ketemu sampai saya selesai. Dengan saya alhamdulillah Allah terjawab, saya tambah yakin Allah bahwa Engkau ada. Jadi ketika kita udah kepepet banget itu, benar kita baru ingat. 1 jam saya nggak ingat bahwa kita punya Allah. Harus tok. Udah kepepet, udah benar saya udah lama sudah nggak kuat ya, karena udah oksigen tutup rapat. Baru kita minta sama Allah nangis. Langsung dijawab 5 menit. Udah nanti orang Turki dari mana tuh? Gembelnya Turki mungkin. Ketok-ketok, bilang gini. Dia buka seret, saya keluar, ya kan? Bukan saya tutup tuh, ya kan? Saya tutup takut ternyata kita nggak ini kan. Saya masih tutup, saya masih buka itu. Saya cari supirnya. Ternyata tidur supirnya di mobil depan. Bis kan ada mobil khusus, silang tidur. Saya ngomong supirnya juga nggak bisa bahasa Inggris, supir doang. Udah, dia bilang, saya sesak napas, saya nggak bisa napas kayak gini. Bangunin supir, sempat marah mas saya. Saya bilang, ada orang tuh mas itu yang bantu saya bilang, yang bantu saya. Nah, jadi ini satu jawaban yang mungkin contoh ya, mungkin abang-abang sekalian mungkin punya contoh-contoh pengalaman spiritual masing-masing yang mungkin ini menunjukkan bahwa Allah itu ya ada gitu. Allah itu mendengar semua doa-doa. Persoalannya kita doang yang kurang yakin. Kenapa kita nggak yakin? Karena kita nggak ada. Contoh lah sekarang kita mau ngomong ya sama ibaratnya wali kota gitu, kita nggak dekat. Mau minta sesuatu nggak mungkin, nggak yakin kita dijawab atau dikabulin kan wali kota misalnya. Atau jangan wali kota RT lah misalnya. Tapi ketika kita punya keyakinan kita dekat, kita bagus komunikasinya, bagus silaturahimnya, ya. Ketika kita ibarat ada satu kebutuhan, mungkin kita ngomong sedikit orang tadi, yang mungkin orang tersebut juga yang dipilih oleh Allah, ya pasti akan bantu. Ini yang disebut dengan la'allakum tattaqun wa bayyantal gindaha yas'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah ibadah Ramadan dalam perspektif pendidikan. Lalu bagaimana menerapkan metode tadi untuk mencapai tujuan la'allakum tattaqun? Maka dalam pendidikan, dalam perspektif ini kita menggunakan asas fungsi manajemen. Kenapa sih asas fungsi manajemen hanya untuk organisasi, untuk perusahaan, untuk sekolahan? Kenapa enggak kita gunakan juga untuk ibadah kita asas manajemen, fungsi manajemen ini? Ya, kenapa untuk masalah dunia kita menggunakan fungsi itu? Planning, organizing, ya, actualizing, controlling atau evaluasi. Kenapa kita gunakan itu untuk masalah kehidupan dunia kita, untuk perusahaan, untuk sekolah, untuk hal-hal yang duniawi lah. Kenapa ilmu ini asas fungsi manajemen ini kita terapkan untuk menerapkan metode atau cara bagaimana mencapai la'allakum tattaqun. Ya. Apa yang harus kita gunakan? Planning, rencana. Di pelatihan Ramadan ini, di pembelajaran Ramadan ini harus ada perencanaan. Kalau orang nggak punya rencana, berantakan. Apapun pasti berantakan. Sesuatu yang nggak punya rencana pasti berantakan. Ogah-ogahan, malas-malasan, dan rasa bodoh. Tapi kalau kita punya rencana, ya, punya planning, ya, rencana dalam satu hari ibadah apa, kemudian dan itu terus berulang sampai 30 hari. Rencana yang pertama, saya harus bisa jaga sholat berjamaah 5 waktu. Saya harus bisa
tarawih berjamaah. Artinya targetnya dulu yang kita tuliskan, kita rencanakan dulu. Ya. Artinya ada niat baik kita untuk kita menghidupkan Ramadan ini dengan sholat berjamaah, dengan tarawih berjamaah. Kemudian kita hidupkan, kita planning lagi tadarus semaksimal mungkin sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau habis sholat aja 2 lembar, ya 5 waktu tambah 2 6 tambah tahajud 7 waktu, ya 1 waktu aja bisa 2 lembar, 1 lembar setengah, 1 hari 1 juz. Maka kita harus punya planning bagaimana 1 bulan minimal khatam 1 kali. Planning bagaimana kita bersodakoh, ya mungkin sodakoh kita biasa sebulan sekali, bagaimana sodakoh tiap hari, ya kita memberikan takjil, kita memberi bersodakoh ke fakir miskin, yatim piatu, ke masjid. Kenapa? Karena ini bulan tarbiyatul Islam, ini bulan pendidikan, bulan untuk kita meraih makom yang namanya la'allakum. Nah, kalau kita nggak rencanakan, nggak kita planning dengan baik ibadah-ibadah kita yang mafhum, sebagaimana kita memplanning perusahaan, memplanning pembelajaran, memplanning apapun, kenapa ibadah nggak kita planning, nggak kita rencanakan dengan baik? Sesudah kita planning, maka kita organisasikan. Bagaimana bentuknya? Kita buat taruh di kamar kita jadwal. Saya harus ini jadwalnya ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kita punya jadwal selama Ramadan. Kenapa sekolah aja harus punya jadwal? Sekarang abang-abang coba memasukkan anaknya ke sekolah, ya SD atau SMP. Lalu sekolah itu nggak punya kurikulum, nggak punya jadwal belajar, kira-kira mau nggak? Nggak mau ya. Ya nggak bakal mau. Kenapa? Kita mengatakan apa? Sekolah gimana nggak ada kurikulumnya, nggak ada jadwalnya? Ini abal-abal sekolah. Demikian juga kita sesungguhnya suka ngeledek orang abal-abal. Tetapi sesungguhnya kita ngeledek diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan, oh itu abal-abal sekolah itu, oh itu abal-abal pesantren itu, abal-abal perusahaan itu. Padahal kita sendiri adalah tidak menyusun, tidak mempunyai jadwal yang teratur terhadap ibadah kita. Berarti kita sendiri adalah Abal-abal. Betul. Nah ini karena saya orang manajemen, ya, dan saya ingin coba menggali ilmu mengkolaborasi antara ilmu manajemen pendidikan dengan ilmu agama. Ya. Kita harus punya jadwal. Saya tulis anak saya jadwalnya juga. Ini patuhin jadwal kamu ya selama Ramadan. Ini jadwal bapak, ya. Jadwal bapak, ini jadwal kamu, jadwal mama. Ya. Patuhin. Dan ketika 1 hari, 2 hari, 3 hari kelihatannya sih agak kita masih lihat jadwal. Tapi kalau udah berjalan nih 3-4 hari, udah terbiasa. Dan kita minta sama Allah, selain kita punya nih jadwal, aktualisasi. Ya, jadi organisasi aktualisasi. Aktualisasinya bukan cuma saya jalan, enggak. Mengaktualisasikan rencana-rencana penjadwalan ibadah itu bukan dengan nafsu kita. Bagaimana mengaktualisasikan apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita organisasikan? Aktualisasi cuma satu. Apa? Mohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, saya pengen ini bisa saya jalankan. Mohon pertolongan sama Allah. Aktualisasinya apa? Minta tuh sama Allah. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, tolong saya. Saya ingin jaga ini jadwal saya. Saya ingin jaga ini jadwal ibadah saya hari ini. Ya, setiap saat kita mohon pertolongan sama Allah. Mau baca Quran, ya Allah tolong saya mau jaga di tadarus Quran saya. Ketika kita sholat tahajud, ya Allah jaga saya mau jaga ini tahajud selama 1 bulan dan di luar Ramadan. Ketika kita mau sedekah, ya Allah jaga saya serta saya bisa bersedekah. Jadi aktualisasinya itu yaitu mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan salat. Jadi aktualisasi dari rencana-rencana kita yang kita organisir dengan jadwal adalah mohon pertolongan Allah. Jadi kita jalanin. Ketika kita jalanin itu rencana ibadah, ya, kita jangan sombong bahwa ini adalah kemampuan kita. Enggak, kita nggak punya apa-apa. Minta sama Allah, pertolongan sama Allah. Mohon pertolongan sama Allah. Mohon pertolongan sama Allah. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah controlling atau evaluasi.
Bagaimana mengontrol dan mengevaluasinya? Yaitu ketika kita hendak tidur. Ketika tidur kita ingat-ingat, ya Allah, satu hari ini bagaimana puasa saya ya Allah? Apakah saya lagi selama puasa tadi siang puasa, apakah saya cuma puasa doang? Ya, tapi ibadah maknanya saya nggak maksimal, atau saya pas puasa doang nahan lapar dan dahaga, tapi saya masih ngomongin orang. Saya puasa doang siangan, tapi saya masih suka marah-marah. Kita ada evaluasi malam hari.